Setelah kita sholat, dan sholat pun merupakan bagian dari nikmat Allah ya, kalau kita hendak Allah berikan sehat, hendak Allah berikan kekuatan, hendak Allah berikan hidayah, tentu kita hendak sholat juga, kan begitu. Setelah kita selesai sholat, jangan langsung kita meninggalkan tempat sholat kita, kecuali ada hal yang urgent, hal yang sangat penting. Tetaplah di tempat duduk kita beristighfar, kita bertasbih, bertahmid ya, bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hendak kita kejar? Apakah dengan kita cepat-cepat? Kadang-kadang kan begitu ya. Kita mungkin kerja, kita mungkin berjualan, habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cepat-cepat. Seolah-olah kalau kita cepat-cepat seperti itu, langsung kita cepat-cepat buka kedai, langsung datang orang 1000 orang belanja borong di tempat kita. Kan enggak juga kan? Berapa lamalah kita berzikir, kita berterima kasih kepada Allah, kita memuji Allah, kita mensucikan Allah, berapa? 5-10 menit palingan itu. Apakah dalam 5-10 menit itu berugi betul kita? Sampai kita kejar betul harus kembali kerja, harus kembali berniaga kita. Maka itulah bentuk dari kesyukuran, minimal kesyukuran kita kepada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua dan Pengurus Masjid Al-Munawwarah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda, ibunda, jamaah salat maghrib menjelang isya rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentu kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan sungguh keberkahan dan nikmat-nikmat Allah sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Karena di dalam diri kita saja ini ada banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat mata, yang dengan mata ini kita bisa melihat. Tapi tahukah kita bahwasanya mata ini dia bukan hanya satu bagian, banyak bagian-bagian di dalamnya. Ada lensanya, ada korneanya, ada retina dan lain-lain, banyak sekali. Yang kalau sedikit saja Allah geser dia, maka langsung rabun mata kita ini. Tapi begitulah Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa melihat dengan jernih, jelas, dapat membedakan mana warna merah, mana warna hijau, warna biru ya. Sebagian lain kan ada yang Allah kurangi sedikit sehingga tak bisa melihat warna, alias buta warna. Dengan nikmat mata ini kita bisa membedakan mana teman kita, mana saudara kita ya, subhanallah. Itu baru nikmat mata. Belum nikmat telinga. Telinga Ustaz begitu aja Ustaz. Enggak. Telinga ini juga banyak sekali bagian-bagian di dalamnya, yang kalau Allah cabut saja salah satunya, tidak bisa lagi kita mendengar. Nikmat tangan, yang dengannya kita bisa ruku, bisa sujud. Nah, juga bayangkan kita tidak punya tangan ketika ruku ya, bisa jungkir balik kita kan. Dengan tangan ini Masya Allah kita bisa makan. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang hendak kita dustakan? Kita hanya perlu terus bersyukur kepada Allah, merenungi bahwa ya Allah banyak sekali nikmat ini. Tapi kita harus akui juga bahwa kita ini
masih banyak kekurangan dalam bersyukur kepadanya. Artinya kita masih belum maksimal mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Tapi jangan kita khawatir, jangan kita berkecil hati. Setiap hari yang Allah berikan kepada kita waktu, maka kita gunakan untuk memperbanyak zikrullah, ingat kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Salah satu bentuk yang paling mudah dan sering ini saya katakan dalam kajian-kajian, setelah kita sholat, dan sholat pun merupakan bagian dari nikmat Allah ya, kalau kita tidak Allah berikan sehat, tidak Allah berikan kekuatan, tidak Allah berikan hidayah, tentu kita tidak sholat juga, kan begitu. Setelah kita selesai sholat, jangan langsung kita meninggalkan tempat sholat kita, kecuali ada hal yang urgent, hal yang sangat penting. Tetaplah di tempat duduk kita, kita beristighfar, kita bertasbih, bertahmid ya, bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hendak kita kejar? Apakah dengan kita cepat-cepat? Kadang-kadang kan begitu ya. Kita mungkin kerja, kita mungkin berjualan, habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cepat-cepat. Seolah-olah kalau kita cepat-cepat seperti itu, langsung kita cepat-cepat buka kedai, langsung datang orang 1000 orang belanja borong di tempat kita. Kan enggak juga kan? Berapa lamalah kita berzikir, kita berterima kasih kepada Allah, kita memuji Allah, kita mensucikan Allah, berapa? 5-10 menit palingan itu. Apakah dalam 5-10 menit itu berugi betul kita? Sampai kita kejar betul harus kembali kerja, harus kembali berniaga kita. Maka itulah bentuk dari kesyukuran, minimal kesyukuran kita kepada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang luar biasa. Lalu kemudian setelah memuji Allah, bersyukur kepadanya, marilah kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan dan teladan kita. Kita berharap semua dapat syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali kita lanjut kaji kita, kaji dari kitab Nasaihul Ibad, di mana terdapat sebuah qaul, qila idza aradallahu bi 'abdihi khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu bi'uyubi nafsih. Itu dia. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka yang pertama faqahahu fid din. Allah akan memberikan dia kefahaman terhadap agama. Ya, dalam hadis disebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Saya ingat betul hadis ini ketika dulu waktu di Syam, di Damaskus, ada expo atau pameran buku ya. Itu kalau kita di Arab, pameran buku itu bagi pelajar-pelajar ilmu syariat itu adalah pestanya para pelajar gitu, karena kitabnya banyak sekali, kemudian harganya murah-murah, banyak diskon, kemudian datang ulama-ulama. Waktu itu saya ingat di Damaskus, pada hari tersebut yang datang ke pameran buku itu adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Saya ingat betul itu. Dan beliau akan menandatangani siapapun yang membeli kitab beliau. Nah, jadi saya pun bekejarlah, cuma cari kitab yang mana, ini jumpa kitab. Setelah itu antri ya. Lalu menyodorkan kitab kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau lalu menuliskan di sana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan dia kefahaman terhadap agama. Itu kenangan-kenangan yang luar biasa ya, kemudian saya hafal hadis itu, Masya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia ini bukanlah untuk hidup selamanya di dunia. Betul apa enggak?
Satu saat kita akan mati dan menjalani kehidupan berikutnya. Kalau orang-orang yang kafir tak percaya dengan kematian, dengan kehidupan setelah kematian, itu lain cerita lah, ya kan? Kalau kita orang-orang yang beriman meyakini bahwa setelah kehidupan dunia kita akan menapaki kehidupan selanjutnya. Ada kehidupan di alam barzah, dalam kubur, ada kehidupan di yaumil mahsyar atau di hari kiamat. Nah, karena waktu kita berada di dunia ini begitu singkat, tidak lama, 60, 70, 80, 100 tahun, ya, maka tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya di dunia, bukan. Kita di dunia ini mempersiapkan diri kita untuk perjalanan selanjutnya, perjalanan yang bernama perjalanan akhirat. Itu Ustadz Wandi itu mantap tuh kok menjelaskan masalah perjalanan akhirat, banyak tulisannya, ya. Bukunya luar biasa. Nah, untuk perjalanan akhirat ini apa yang dibutuhkan? Apakah perjalanan akhirat membutuhkan uang? Tidak, mana ada uang berlaku di akhirat itu, tak ada yang berlaku. Apakah untuk perjalanan akhirat kita butuh mobil? Tidak juga, mobil tidak laku, mobil hancur semua. Yang kita butuhkan pada akhirat nanti adalah amal soleh, pahala-pahala kita. Nah, bagaimana kita bisa dapat pahala-pahala kita untuk perjalanan akhirat? Tentu dengan mengamalkan amalan-amalan yang mendatangkan pahala. Nah, masalahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tahu bahwa yang kita lakukan ini mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa? Bagaimana kita tahu? Tentu dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Tidak dapat kita itu pelajaran tentang pahala dalam ilmu matematika, itu tidak berlaku. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita punya uang 10.000, lalu kemudian diambil 1.000. Berapakah uang kita? Berapa? 9.000. Itu ilmu matematika. Ilmu sedekah, uang kita 10.000, lalu kita sedekahkan 1.000, maka uang kita berapa? Uang kita 1.000. As-sadaqatu bi asyri amthaliha. Satu sedekah dilipat gandakan 10 kali. Jadi kalau kita tadi sedekahnya 1.000, sesungguhnya kita mendapatkan berapa? 10.000. Ditambah lagi yang tadi sisanya berapa? 9.000. Jadi 19.000. Kan nggak cocok matematikanya itu kan? Nggak cocok matematikanya itu. Maka nggak berlaku dia matematika di sana. Ya, dia matematikanya matematika sedekah, hitung-hitungan sedekah berbeda. Jadi kalau kita mau dapat pahala, dia tidak ketemu dengan ilmu yang lain kecuali dengan memahami ilmu agama. Nah itu. Di dalam kita bersosial, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baik sama tetangga, bagus atau enggak? Bagus. Dalam ilmu sosial itu hal yang sangat baik, yang dinamakan dengan perbuatan terpuji. Itu memang seperti itu. Ya, dalam ilmu sosial seperti itu, pelajaran ya, perbuatan terpuji. Kalau kita baik sama tetangga, kita tolong tetangga, tetangga akan memuji kita, kan itu. Dan itu yang cuma didapatkan. Tapi kalau kita belajar ilmu agama, apakah memuliakan tetangga itu juga merupakan perintah dari agama? Oh iya. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Artinya setiap kali kita berbuat baik kepada tetangga kita dengan ilmu agama yang sudah kita ketahui, sebenarnya kita dapat pahala. Nah, juga bayangkan yang kita tahu cuma ilmu sosialnya, maka kita memang tak dapat pahala di sana karena kita tidak mengetahui bahwa yang ada pahalanya kan. Ya. Jadi baik, berbuat baik kepada tetangga hal yang baik, hal terpuji, tapi segitu saja. Ada orang jatuh kita bantu, Anda baik sekali.
terpuji, bagus, tak ada masalah. Tapi kalau kita memahami dengan ilmu agama bahwa ternyata kita membantu orang lain, kita mendapatkan pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi seorang hamba selama ia membantu saudaranya, kan begitu. Jadi kalau mau kita selamat dalam perjalanan akhirat, memang kuncinya adalah belajar agama. Makanya sebagaimana hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah ingin seseorang dapat kebaikan, Allah berikan dia kefahaman terhadap agama. Ya, faham dia, bukan tahu, faham. Ya, beda antara tahu dengan faham. Kalau tahu, ya sekedar tahu. Kita jalan, lalu di jalan kita lihat ada paku di jalan. Ada paku. Tahu kita ada paku, kita menghindar. Itu namanya tahu. Tapi ketika kita jalan satu jalan, lalu kita lihat ada paku, kita ambil paku itu, kita pindahkan ke tempat yang tidak akan kena orang lain, itu baru namanya faham. Begitu. Ya, makanya disebut kefahaman, bukan cuma tahu. Ya. Dia bukan sekedar hanya tahu, tapi sampai pada derajat faham. Artinya apa? Dia sudah memiliki peluang untuk mengamalkannya di sana. Nah, itu. Orang yang seperti ini adalah orang yang sangat beruntung. Guru kami Syekh Mufti Alauddin Za'atari selalu menyebutkan, corong-corong pahala bagi para ulama itu sangat banyak. Dan para ulama itu selalu mereka memanen kebaikan-kebaikan ini dengan ilmu mereka. Bagaimana caranya? Setiap hari mereka selalu berniat untuk berbuat kebaikan. Kalau tingkatannya level ulama berbeda nih. Ulama itu tentu level yang paling besar peluang dapat pahalanya dengan mengajarkan ilmu. Maka para ulama-ulama itu biasanya ketika bangun di pagi hari mereka berniat, nanti saya mau mengajarkan ilmu fikih, nanti saya mau mengajarkan ilmu tafsir, nanti saya mau mengajarkan ilmu hadis. Dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Dapat. Orang yang berniat saja dapat pahala. Kalau dilakukan dikali 10. Kalau tidak dilakukan tetap dapat pahala yang satu tadi itu, dapat dia pahala yang sempurna, satu dapat dia, walaupun tidak sempat dikerjakan. Nah, kalau kita tidak tahu ilmunya, ya, kita tidak tahu ilmunya, datang kita ke masjid, tegak kita, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, ruku, Sami Allahu liman hamidah, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi dia nggak niat, sah nggak salatnya? Tapi dia nggak niat di awal, sah nggak salatnya? Dia niatnya hanya untuk praktek salat, dapat pahala nggak dia? Kenapa kamu sholat? Saya mau praktek aja Ustaz, biar makin terbiasa, misalnya begitu. Dapat pahala nggak dia? Tidak. Innamal a'malu binniyat. Kita melakukan suatu perbuatan, tapi kita tidak meniatkan itu mendapatkan pahala, maka tak dapat pahala, Bapak Ibu sekalian. Ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan bagian dari niatnya tersebut. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia dapat Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid dunya. Orang hijrah, Pak, orang hijrah ini bukan orang sembarangan nih. Orang hijrah itu dia meninggalkan kota Makkah, kampung halamannya, meninggalkan tokonya, meninggalkan harta-hartanya. Ini bukan pekerjaan mudah hijrah dulu. Langsung dicap sama orang Makkah pengkhianat. Bahaya ini. Berat. Ya. Tapi kalau dia hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya, kenapa? Karena mencari dunia
aw imra'atin yankihuha, atau dia memang niatnya untuk menikahi seorang perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka itu yang dia dapatkan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita melakukan satu kebaikan, niatnya apa? Ya niat bantu-bantu aja. Enggak niat kita mendapatkan pahala dari Allah, tak dapat pahalanya Bapak Ibu sekalian. Jangan salah. Kita duduk-duduk di sini, duduk di masjid. Apa tujuan duduk di masjid? Duduk-duduk aja, tak dapat pahala. Makanya kalau duduk di masjid, niatkan untuk iktikaf. Enggak sama. Kita duduk sama-sama, tapi satu berniat iktikaf, satu enggak. Biasa aja, enggak ada berniat. Tak sama pahalanya. Ya. Makanya dengan memahami ilmu agama ini, kita bisa dapat banyak kebaikan. Itu dia. Bapak Ibu, kalau malam tidur enggak? Tidurlah Ustaz. Kalau enggak tidur ngantuk Ustaz. Oke. Ada sebagian yang tidur capek, tidurlah, tidur dia. Sebagian yang lain dia niatkan, ya Allah, saya mengistirahatkan tubuh ini, aku berniat bangun nanti untuk tahajud. Dan dua-duanya sama-sama terbangun waktu subuh. Yang tadi tidur tanpa niat tak dapat pahala. Yang tadi tidur niatnya mengistirahatkan tubuhnya untuk ibadah-ibadah berikutnya, niat dia untuk bangun tahajud, dia dapat pahala enggak? Dapat. Itulah bedanya. Itulah bedanya sedikit, tapi ini yang membedakannya adalah ilmu, kepahaman terhadap agama. Yang bapak-bapak pergi bekerja setiap hari, ada yang berdagang, ada yang jadi pegawai. Saya pun pegawai. Berangkat kita di pagi hari, jam 6.30, jam 7 udah berangkat kita ke kantor. Ngapain ke kantor? Kerjalah Ustaz. Ya. Nanti jam setengah 5, jam 5 kita pulang ke rumah. Ada pahalanya di sana? Nggak ada pahala itu. Tapi kalau dia berangkat di pagi hari, dia niatkan, ya Allah, aku berangkat untuk mencari nafkah yang halal, untuk aku bisa memberikan nafkah terbaik untuk keluargaku. Sama-sama berangkat jam 7, pulang setengah 5. Tapi yang satu tak dapat pahala, yang satu dapat pahala. Itu yang membedakan. Apa yang membedakannya? Pemahaman terhadap agama. Sesimpel itu, sesimpel itu. Kita minum, ini minum. Buka, minum. Ya sudah. Ada apa Ustaz? Ya sudah minum, ya minum Ustaz. Iya. Tapi kalau kita minum dengan niat, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu Bismillah. Minumnya dengan 3 kali tegukan. Pahala enggak? Pahala. Beda kan? Sama-sama minum, satu dapat pahala, satu tidak. Kita ke kamar mandi, buang air. Subhanallah, buang air. Satu masuk aja begitu, masuk. Buang air, selesai keluar. Satu lagi, ketika hendak masuk, dia baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dia langkahkan kaki kiri ketika masuk. Selesai, dia keluar, kaki kanan langkahnya. Ghufranak, alhamdulilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Sama enggak keduanya ini? Yang satu cuman masuk kamar mandi, buang hajat, selesai, enggak dapat pahala apapun dia di sana. Yang satu lagi masuk kamar mandi, selesai dia buang hajat, keluar dia dengan segudang pahala. Itu makanya pemahaman terhadap agama itu memang bentuk kebaikan dari Allah. Artinya Allah ingin hamba ini dalam setiap aktivitas dia sehari-hari dapat pahala. Sebagian yang lain tidak ada, kosong. Begitulah. Makanya kita beruntung kalau kita diberikan oleh Allah ketertarikan untuk faham terhadap agama, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita bukan semua menjadi ustadz dan ustazah, enggak. Kalau semua jadi ustadz ustazah, untuk apa sih di sini kan? Ya, semua ustadz ustazah, untuk apa lagi saya berceramah? Sudah faham semuanya. Kita bukan untuk jadi ulama, bukan. Kita memahami dan ada ketertarikan untuk belajar agama itu untuk kebaikan kita, kebaikan akhirat kita, gitu. Ya, subhanallah. Maka kalau kita Allah berikan ketertarikan, kita beruntung itu.
Allah ingin kita dapat kebaikan yang luar biasa dalam setiap amal-amal biasa. Bagi yang sudah berkeluarga, malam hari istirahat, tentu ada aktivitas lain kan. Sebahagian aktivitas yang itu ya sudah, pagi bangun mandi dia. Sebahagian lagi ketika dia melakukan aktivitas di malam hari itu, dia dengan niat menjaga dirinya dari maksiat, menjaga dari perkara yang haram. Sama kegiatannya, aktivitasnya, tapi yang satu ini tidak dapat pahala, yang satu ini bertabur pahala. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan demikian? Nabi yang menyebutkan itu, wahai Rasulullah, apakah ketika seorang laki-laki mendatangi istrinya untuk menuntaskan syahwatnya dapat pahala? Kata Rasulullah apa? Loh, kalau dia melakukannya dengan yang tidak halal untuk dia, dosa enggak? Dosa. Nah, itu makanya dapat pahala. Nah, itu dia ada niat di sana menjauhkan diri dia dari yang haram. Maka kalau kita faham tentang kaidah dasar ini, kenapa Allah sebutkan yang dari Rasulullah SAW bahwa kalau Allah ingin seorang hamba dapat kebaikan, Allah berikan dia kefahaman terhadap agama, memang segala aktivitas dia menjadi lumbung pahala untuk dia. Maka kita harus sering ngaji memang, supaya kita paham, wah ternyata setiap yang kita lakukan bisa jadi pahala. Kalau kita tidak pernah duduk mengaji, tidak paham terhadap agama, nggak mungkin kita berniat, ya. Hai, seperti itu yang pertama. Idza aradallahu bi'abdihi khair faqahahu fid din. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan berikan dia kefahaman terhadap agama. Paham dia. Ini halal, ini haram. Ini bisa lumbung pahala. Seperti itu. Lalu yang kedua, wazahadahu fid dunya. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah berikan dia zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Wah, ini pertanyaan yang sangat-sangat mendasar sebenarnya. Apa itu zuhud? Zuhud itu, Ustaz, orang tidak suka harta, Ustaz. Bukan. Zuhud itu bukan orang miskin, bukan orang nggak suka harta, bukan. Zuhud itu adalah orang yang mengetahui nilai dunia dan mengetahui nilai akhirat. Itu orang zuhud. Artinya dia tidak memiliki kemelekatan. Nah, kalau ke bahasa sekarang itu kemelekatan terhadap harta. Dia punya mobil, tapi tidak ada kemelekatan terhadap mobil itu. Dia punya rumah besar, tapi dia tidak ada kemelekatan dengan rumah besar itu. Dia punya harta, dia tidak memiliki kemelekatan dengan harta itu. Kalau istilah yang lebih simpel lagi, harta dan dunia ini diletakkan hanya di dalam genggaman tangannya, tidak sampai ke dalam hatinya. Itu dia. Harta yang kita miliki, kalau dia di tangan, inilah misalnya, ya, ini anggaplah di emas begitu kan, emas begini, banyak betul ya, botol emas, anggap botol emas. Apabila suatu saat kita lelah memegang ini, dipegang terus lelah kita itu, bisa kita lepas, kita letak dulu, ya kan? Kalau sudah tidak lelah lagi, kita ambil lagi, kita pegang lagi. Kalau harta itu ada di genggaman tangan kita. Tapi kalau harta itu ada di dalam hati kita, bagaimana kita mau melepaskannya? Itulah kenapa ada orang yang kehilangan duniawi, misalnya kecurian, hilang HP dan lain-lain. Ada orang sampai stres. Aduh. Ada orangnya, astagfirullahaladzim, tidak rezeki lagi ini. Kadang ada yang begitu. Yang satu sudah terlalu melekat dia dengan duniawi itu, yang satu lagi kemelekatan itu tak ada. Bukan dia tidak suka dengan harta, suka aja. Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa gitu. Itulah namanya zuhud tadi.
tidak ada kemelekatan terhadap duniawi, sehingga kapanpun yang kita miliki ini diambil kembali oleh pemiliknya, kita bisa lebih ikhlas. Nah, ini mudah kata-katanya Bapak Ibu sekalian, tapi penerapannya susah, tidak segampang itu. Kalau kita bahas saja begini, gampang bicaranya. Ya, anggaplah kita punya sepeda motor, Pak. Punya sepeda motor, itu kan titipan dari Allah hakikatnya kan. Allah kasih kita rezeki, lalu kita dengan rezeki itu kita beli sepeda motor baru, cantik, ya, NMAX, ya kan. Oh, senang betul bawanya. Atau kemudian keluar dari masjid tidak nampak lagi NMAX itu, udah hilang dia dari tempatnya. Kan ada dua model manusia. Ada yang langsung panik, marah-marah, ya, langsung tanya kepada pengurus masjid, ini gimana, masjid tidak aman, ya kan? Kenapa? Dia terlalu melekat dengan hartanya itu. Sebagian yang lainnya, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kena musibah ini. Sudah apa lapor, oke, lapor sama-sama, lapor ke kepolisian dan lain-lain, ya. Ada bentuk ketabahan di dalam kehidupannya seperti itu, ya. Tapi seperti yang disebutkan tadi ya, kalau dalam kajian itu gampang, tapi kalau dalam penerapan sehari-hari tidak segampang itu, ya, berat, ya, luar biasa. Karena kita semua memiliki kecenderungan terhadap harta. Di Al-Quran disebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian tuh cinta terhadap harta itu dengan secinta-cintanya. Nah, kita semua seperti itu. Gak peduli mau ustadz kah, mau orang awam, mau pedagang, orang miskin, sama semua itu, ya, nggak ada beda, sama semua. Nah, itu yang kedua. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba mendapat kebaikan, basarahu bi'uyubi nafsihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia mampu melihat aib-aib dirinya, bukan aib orang. Kalau kita Allah berikan kemampuan untuk bisa dan mampu tajam betul mata kita melihat aib orang lain, itu hati-hati kita. Jangan-jangan Allah nggak menginginkan kebaikan untuk kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu rahasia orang lain, bawaannya ingin cerita, betul nggak Bu? Tahu kita ada rahasia kawan tuh kan, ada aib dia kan, ingin aja rasanya ini disebutkan, menceritakan kepada orang, ceritakanlah kepada orang lain nih, ini berita baru nih, gosip terbaru ini, orang lain tak tahu. Iya, ada keinginan itu, bukan tak ada. Makanya semakin semakin kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala mata untuk melihat aib-aib orang lain, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kita minta ampun kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau buka aib-aib saudaraku ya Allah. Karena nanti semua jadi buruk, di mata kita, kawan kita jadi buruk semua. Ya, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, ya Allah jangan, sudah. Tapi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, yang Allah bukakan matanya melihat aib dirinya sendiri, orang lain tak tahu dia. Apa aib orang itu tak tahu dia. Ustaz, tahu nggak si pulan-pulan ini begini-begini loh. Astagfirullahaladzim, saya tak tahu. Ustaz tak tahu? Tak tahu. Baguslah, ya, bagus. Kalau kita tahu aib orang lain, bawaannya ingin ngasih tahu orang lain. Artinya kita menjadi gibah, kan begitu. Makanya kalau Allah tutup, kita nggak tahu ada aib orang, nggak tahu, itu bagus. Dan lebih bagus lagi ketika kita tahu betul aib kita, dan kita ini kan tahu aib kita, dosa kita tahu. Ya, di Al-Quran disebutkan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Manusia itu tahu terhadap dirinya sendiri walaupun dia banyak alasan. Tahu dia salah,
tapi beralasan. Ya. Enggak, saya kan cuman enggak, saya kan itu menyangkal itu. Ya, itu bukan tanda-tanda yang baik bagi diri kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bisa melihat aib kita, ini kekurangan kita ya Allah, itu baru bagus. Ada salah satu penyakit mental Bapak Ibu sekalian, ya. Penyakit mental yang disebut narsistik, ya, narsistik NPC apa namanya, narcissistic disorder begitu. Ada gangguan mental orang yang narsis, ya. Orang yang menganggap dirinya selalu baik, orang lain salah terus. Menganggap dirinya paling betul, orang lain yang salah, dan dia nggak pernah ada salahnya. Ini orang yang seperti ini perlu banyak istighfar nih. Dan dia ada ciri-cirinya. Kalau dalam ilmu psikologi itu ada ciri-cirinya. Dia selalu memotong pembicaraan orang lain. Kalau ada yang begitu, itu tanda-tanda tuh. Orang lagi menjelaskan dipotongnya, enggak begitu. Wah, itu tanda tuh. Ya, kita lagi ngomong, jadi Pak, misalnya kan, ini misal nih, kita mau memperbarui kipas kita karena begini, kita enggak begitu. Kalau ada model begitu tuh, itu ada tuh ciri-cirinya, narsisnya itu. Dan orang yang seperti ini, dia tidak tahu bahwa dirinya narsis. Itu nggak tahu dia bahwa diri dia narsis, nggak sadar dia itu. Ya. Tapi kalau kita ini sadar bahwa kadang-kadang astagfirullah, saya ini kok agak berlebihan ya ngomongnya ya. Astagfirullah, saya kok agak-agak pedas ya. Astagfirullah, saya kok agak-agak julid sama orang ya. Astagfirullah, saya kok agak kasar lisan saya ngomong sama orang. Itu baru tanda-tanda orang yang dapat kebaikan dari Allah. Kenapa? Dengan mengetahui aib dan kekurangan dirinya, dia akan memperbaiki itu. Dia bertaubat dan dia berusaha memperbaiki kualitas dirinya. Tapi orang yang tidak pernah merasa bahwa dirinya kekurangan, tidak akan pernah taubat. Kalau dia tidak pernah taubat, dia tidak pernah meminta ampun kepada Allah. Kalau dia tidak pernah meminta ampun kepada Allah, maka menjadi dosa yang akan menyeret dia masuk ke dalam neraka. Tidak ada kebaikan dalam neraka, sama sekali tidak. Ya, semua kebaikan ada di surga, di neraka tak ada kebaikan. Ya, nah ini dia. Maka kalau kita termasuk orang-orang yang mampu, sadar, ya, kita gak katakan mampu, orang-orang yang sadar bahwa kita ini ada kekurangan dan kita tidak menyangkal kekurangan itu baik, itu bagus. Ya. Tapi kalau kita masih suka menyangkal, ya, maka itu tanda-tanda yang tidak baik bagi diri seorang hamba. Karena waktu juga yang sudah masuk waktu Isya, maka kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Tidak terasa cepat sekali, baru 3 kita bahas ya. Tapi insya Allah kita sambung pada kajian selanjutnya. Semoga Allah sehatkan kita semua, Allah berikan kesempatan dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik di setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf pada Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Dan kepada Allah sama-sama kita mohon ampun dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.